Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, jangan seorang pun menganggap dirimu rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang beriman dalam perkataan dan tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucianmu. Sementara itu, sambil menunggu kedatanganku, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang diberikan oleh penumpangan tangan sidang penatua disertai nubuat. Perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Agunglah karya Tuhan, agunglah karya Tuhan. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, perintahnya lestari untuk selama-lamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Agunglah karya Tuhan. Ia memberikan kebebasan kepada umat-Nya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya, kudus dan dahsyatlah namanya. Agunglah karya Tuhan. Pangkal kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang mengamalkannya memiliki budi bahasa yang baik. Dia akan disanjung sepanjang masa. Agunglah karya Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas utang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku, tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata
dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah berbuat banyak kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada wanita ini, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, siapakah dia ini, maka ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dosamu telah diampuni, dan imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kata-kata terakhir inilah sabda Tuhan Yesus yang diucapkan kepada wanita berdosa dan wanita yang dianggap paling hina oleh orang-orang Farisi, menjadi kunci bagi kita untuk melihat peristiwa ini, untuk melihat apa yang dilakukan oleh wanita ini. Terkenal sekali bahwa momen ini, peristiwa ini, nama wanita ini adalah Maria Magdalena. Terkenal sekali, tidak dituliskan dalam Injil Lukas, tapi dalam Injil yang lain dituliskan nama. Kita tahu bagaimana perjuangan hatinya untuk masuk ke dalam rumah orang Farisi. Seorang berdosa yang ingin masuk ke dalam, mengetuk pintu rumah orang Farisi. Bagaimana orang Farisi menghakimi semua orang yang bersalah. Ketakutan inilah yang terkadang juga menghalang-halangi seorang itu untuk melihat Allah. Gereja terbuka, seperti kita ketahui. Misalnya di tempat ini, tidak ada kata ditutup. Anda bisa datang kapanpun ke sini berdoa di dalam gereja. Kapanpun datang meminta, ketika ada imam meminta pengakuan dosa. Dan itulah saudara-saudariku, bagaimana kita menggapai belas kasih Allah, kita mengemis belas kasih Allah, mengemis pengampunan Tuhan. Karena pengampunan itu ternyata perlu diminta, seperti yang dilakukan wanita yang berdosa ini. Ketika kita merasakan bahwa diri kita ini lebih dari segala-galanya, kita merasa sombong. Terkadang itu yang tidak membuat kita sadar bahwa kita ini tanpa Tuhan itu tidak bisa. Kalau ditanya pada akhirnya, keselamatan kita itu datang dari siapa? Keselamatan jiwaku itu datang dari siapa? Dari diriku sendiri atau dari Allah? Jelas pertanyaannya, bahwa dijawab oleh Tuhan Yesus sendiri. Imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat. Itulah yang selalu kita nantikan ketika kita menerima rahmat pengampunan, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita yang terkadang melakukan kebodohan, yang terkadang kita merasa tidak pantas, kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Marilah saudara-saudariku, jangan lelah untuk selalu dekat dengan Tuhan, memohon ampun kepadanya, bahkan sampai mengemis pengampunan dari Tuhan. Karena Tuhan itu ingin kita semuanya diselamatkan, ingin kita semuanya mendapatkan rahmat surgawi. Oleh karena itu, marilah kita berusaha, kita berjuang di dunia ini dan kita memohon rahmat-Nya. Mari kita hening sejenak.